Jangan kita, enggak lu aja bang, lu yakin enggak? Tidak, kalau saya tetap jangan yakin bawa sama orang Allah. ada ginian ya kan, kita tau ada tukang bakso lewat. Kita tetap yakin sama Allah SWT gitu. Iya, jadi saya pikir mungkin agak terlalu jauh untuk terminologi Kesana lah ya. kesana gitu. Sebab sebenarnya dalam konteks PBB pun sendiri Iya. Seperti yang sudah kita tahu ada ya. putusan PBB untuk gencatan senjata itu sudah ada. Satu hari putusan itu muncul, pada hari putusan itu pun juga terjadi hak veto. bukan hak veto sudah nggak lagi. Oh, udah enggak sekarang. Sudah diputuskan bahwa harus ada gencatan senjata di PBB. Pada hari itu juga tenda-tenda di perbatasan Rafah itu dibakar, dibom kan itu. Itu artinya kalau terminologinya Uni Eropa punya kekuatan bargaining yang nanti salurannya adalah di PBB. Ya sebenarnya ini kayak mengulang saja gitu. Iya. Dari bacot ke bacot gitu. Iya. Jadi ada buktinya. supaya terlihat bekerja lah. Supaya terlihat bekerja. Dan ini memang terasa gitu ya, terasa bahwa kemungkinan tersebut tidak memungkinkan karena kalau kita membaca petanya, gitu, kalau kita membaca petanya lebih dalam gitu, kenapa sih sekalipun banyak kecaman tetap aja terus terlangsung? Ya, benar. Kenapa itu? Nah, ternyata di Amerika Serikat kok lobby terhadap Israel lewat IPAC itu cukup kuat. IPAC ini lembaga lobby Lobby Yahudi di Amerika Serikat yang memberikan dana-dana kampanye bagi orang-orang yang akan mencalonkan di Kongres. Gitu. Makanya kuat banget ya dia ya. Di satu sisi yang lain, komisi yang mengurusi tentang hal ini di Kongres Amerika Serikat itu ya memang tetap setuju memberikan bantuan kepada Israel. Kenapa? Kita harus paham mekanisme bantuan tersebut. Amerika itu kalau kasih bantuan dananya dikasih Israel, sebenarnya dananya masih di Amerika. Israel boleh buat apa untuk membeli senjata di Amerika? Iya. Jadi muter ke dia gitu. Jadi ini kayak ibarat ente jadi pejabat saat ini mau bangun rumah, gak ada uang. Pakai uang kementerian. Ya udah, pakai uang rakyat dong. Iya. Iya. Kementerian kan uang Buatlah program Tapera. Iya. Buatlah program Tapera. Iya. Tapi ente sudah investasi ke perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan Tapera itu, proyek Tapera. Proyek Tapera itu, Iya. gitu, vendor itu. Nah, begitu pula juga orang-orang yang berada di dudukan DPR itu, DPR di Amerika Serikat gitu. Mereka meskipun mereka menyetujui program bantuan terhadap Israel, tapi mereka juga punya saham pada perusahaan-perusahaan senjata di Amerika Serikat. Jadi ya ibarat kayak saya kasih buat kebijakan, ya saya untung gitu. Iya. Terus di satu sisi yang lain saya dapat dana bantuan untuk kampanye, untuk maju lebih lanjut. Jadi kayak ibarat ya ini sudah berkelindan dan berkolusi lah orang-orang di sekitar situ, sehingga secara bisnis Amerika merasa, atau para petinggi Amerika merasa ini untung. Amerika menguntungkan untung gitu, karena Iyalah, kalau tidak ada konflik Amerika tidak akan nggak punya bakal laku jualannya kan. Ya, dan ekspor terbesar Amerika adalah senjata. Keren tepung terigu. Nah, kalau misalkan tadi tuh bahas Amerika ini kapitalis, sedangkan sosialis juga sedang naik gitu kan di konstelasi internasional. Nah, ini kan pasti ada gesekan dong gitu, termasuk negara-negara miskin Indonesia kan gitu. Indonesia itu termasuk negara miskin ternyata. Berkembang. Jangan kasar bahasa lu. Ini kita negara berkembang. Berkembang bunga. Kembang ya. Negara kembang pasir. Gimana terusin. Nggak jadi. ngambek. Ya udah gue ngomong nih kalau nggak mau. Iya, nah, ya On silakan. Ya, terusin. Enggak lo aja. Kagak tuh lanjutin lu Sudah. tadi. Udah Bang Sidik dah, ngomong lagi Bang. Lu mau ngomong apa? Enggak gini nih Bang. Gimana nih ke depannya Jadi, gitu? Iya. Enggak, kalau lu ngomong tadi panjang lebar kayak gitu kan. Terus dengan kita lihat nih, kita balik lagi ke ke Indonesia nih ya kan, kalau lu bilang tadi ada sedikit pengaruh terhadap Palestina gitu ya kan. Nah, kita lihat tadi kayak Bang Abe kan ngomong 5 yang dibilang oknum lah ya. Akatsuki. 5 oknum itu berfoto bareng dengan petinggi dari Netanyahu ya kan. Terus
yang terbaru pun sampai ada Imam Masjid Istiqlal. Gitu ya kan. Lima Masjid Istiqlal berjejer gitu. Imam. Oh, imam. Imam belum makan dia kayaknya. Lapar. Nah, Imam Masjid Istiqlal ini kan ya intinya ada relasi juga dengan Yahudi itu ya kan. Nah, maksudnya kalau kita korelasiin tadi sebenarnya bagaimana sih nih gitu ya kan. Prabowo katanya mau mendamaikan Palestina gitu ya kan. Apakah ini bagian dari mendamaikan gitu ya kan. Toh datang dengan PBB putusannya ya kan nggak ngaruh gitu ya kan. Mahkamah Internasional putusannya nggak ngaruh. Nah, ini dengan datang 5 anggota ya ada misi apa sih sebenarnya? Lama banget. Dia gitu maksudnya. Aku pengen tahu itu. Kira-kira tahu apa, misi apa? Nah, ada apaan sih? Apa cari makan gitu ya kan? Kira-kira. Ya. Apakah ada dampaknya? Yang sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak perlu kita analisis. Enggak, itu asumsi liar aja, gue pengen tanya. Asumsi liar lu kayak gimana? Nggak perlu dianalisis terkait dengan intensi 5 orang itu. Berarti nggak penting dong. Apa intensi? Maksud gue apa yang dia lakukan di sana itu kan masih belum ketahuan. Cukup sederhana aja gitu ya. Orang umum juga paham. Enggak. Gitu. Coba tanya nih penonton nggak ada yang paham. Iya. Makanya orang kan seperti kayak dulu di film Dirty Fort gitu. Tidak perlu kecerdasan. Ini cukup muka tidak tahan malu dan sikap yang culas. Kan gitu. Orang paham itu ya akan gitu kan. Iya. Orang paham. Yang perlu kita tahu adalah kenapa bisa terbang ke sana. Nah, kenapa bisa ke sana gitu ya? Kenapa itu? Iya gitu ya. Padahal kita nggak ada hubungannya nih. Iya, padahal kita semua tahu suasana orang di Indonesia nggak ada yang mayoritas menolak lah. Tidak bersahabat gitu ya. Kecuali sebagian saudara kita yang ada di ujung Sulawesi. Ada tuh ya. Kakak termasuk ujung Sulawesi Tidak, kan saya termasuk tengah Sulawesi. Tengahnya ya. Jadi nggak mau jawab lah ya. Bukan. Kita harus lebih cenderung harusnya bicara soal kenapa mereka bisa terbang. Ya, benar. Kenapa? Nah, itu yang menarik karena sesungguhnya kita pernah buat artikel tentang itu. Jadi ada konteks disebut dengan Hasbara Yahudi. Kita tahu Rikes yang muncul kalau misalnya perdebatan tentang Israel Palestina, yang mukanya ngeselin gitu. Iya. Gitu dah. Itu memang agen yang menghubungkan orang-orang di Indonesia untuk bisa menjadi teman baik di sana. Ibarat kayak PR lah gitu ya, public relationship. Public relationship kan tujuannya adalah memberikan gambaran baik, tidak seburuk yang orang Indonesia gambarkan gitu. Kan kalau kita sekarang kan punya gambaran ya buruk banget Israel gitu, karena membunuh dan segala macamnya gitu. Nah, keyakinan kita tentang itu kita ingin digoyangkan gitu. Minimal Israel nggak seburuk itu, Israel juga korban gitu ya. Tuh, buktinya kan 7 Oktober gitu, 7 Oktober 2023 gitu ya. Itu salah satu minimalnya. Nah, Hasbara memang punya proyek untuk mengirimkan orang-orang pergi ke negara-negara. Iya, field trip namanya, kunjungan. Ibarat kayak mau nggak jalan-jalan ke Bali, gue bayarin. Oh, mau lah. Gratis lagi. Tapi anak gue ikut sama bini gue ya. Iya, mau lu dapat pesan kamar yang baru juga nggak apa-apa. Oh, sampai sebegitunya ya? Iya, bisa lah. Bajigur. Iya. Gitu. Jadi proses-proses seperti itu tidak sesederhana kita akan ngasih misi perdamaian, akan membawa dampak perbaikan. Yang jelas justru sebagai seorang anak muda pasti punya pendapat yang lain gitu. Kita harus kritis gitu. Ngapain lu orang PBB nggak bisa ngomong apa-apa juga, nggak bisa berbuat apa-apa, lu nggak bisa apa-apain juga kan gitu. PBB aja kagak bisa, apalagi lu gitu. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada niatan lain gitu. Niatan lain gitu. Dan itulah kalau kita hubungkan dengan informasi bahwa Hasbara mencari orang-orang di Indonesia, tokoh-tokoh, apalagi ini tokoh agama gitu, memberikan suasana bahwa Israel tidak seburuk itu gitu. Pulang-pulang ke Indonesia bisa kan ceramahnya nanti harus dicek kan gitu. Saya udah lihat mereka mengatur dengan baik warga Palestina yang ada di Israel, kan ada orang Palestina yang berwarga negara Israel. Iya gitu, berwarga negara Israel. Diperlakukan dengan baik. Iya, kita juga nggak bodoh gitu. Ya nggak apa-apa lah ada yang berperlakukan baik gitu. Tapi kan di warga yang sana tidak dianggap sebagai manusia di perbatasan Rafah gitu.
Jadi memang luar biasa ya propaganda mereka ya. Selain mereka menyiapkan pasukan dan amunisi untuk membunuh atau menggenosida yang ada di Rafah, mereka juga mengeluarkan uang untuk itu tadi propaganda ya kan. Biar apa? Biar seperti itu tuh mereka kayak playing victim lah ya. Iya. Kita bukan tersangka di sini, tapi korban. Iya. Dan itu terlihat waktu dulu viral. Banyak yang influencer di luar negeri yang itu menyatakan bahwa mereka dikontak oleh pihak Israel supaya memberikan konten-konten positif. Iya. Konten-konten positif, minimal konten-konten positif doang. Itu aja. Dan dapat duit ya. Dapat duit, tawarin duit. Dan ya di Indonesia mungkin ada gitu. Kan kita sudah juga pernah ketemu dengan dulu orangnya gitu. Iya benar. Meskipun sekarang nggak tahu dia gimana. Bapak Duda. Iya, bapaknya Duda. Ya lu nggak tahu dah pasti. Nggak tahu, nggak mau kenal. Lu mau ke Israel? Kalau beliau tiba-tiba muncul di Tel Aviv, kita doakan meledak gitu. Cuma ada yang gue tangkap dari salah satu netizen yang itu ya dengan mereka berangkat ke sana gitu. Terus kayaknya ada misi nih, dia balik ke sini gitu. Seolah-olah kayak gue ngegambarin bahwa ada nih seorang misionaris yang dibawa dia keluar orang luar negeri yang di Indonesia itu dengan dia merubah penampilannya gitu. Ya kan. Akhirnya mereka mempropaganda kaum muslimin gitu. Oh jadi dia berpenampilan seperti kiai. Nah ada yang kayak gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya kan kaum muslim itu dia mau mukul seorang yang misionaris ini memukul kaum muslimin atau membuat kerusuhan, sedangkan kaum muslimin sendiri nggak bisa balik karena kan itu dilarang oleh Rasulullah SAW kan gitu. Nah ini kan dampaknya itu bukan cuma di sekitar kaum muslimin di Palestina, bahkan Indonesia sendiri juga jadinya nggak pernah bisa bersatu, bener gak sih? Iya, saya pikir kecerdasan dan keimanan orang-orang di Indonesia cukup baik. Iya gitu. Standar. Baik gitu. Jadi kenyataannya meskipun mereka mencoba memberikan gambaran positif, kan sampai saat ini opini itu masih tertolak gitu. Opini bahwa Israel itu baik gitu. Kecuali orang-orang yang sudah terbeli. Iya, benar. Dan kita harusnya memang tidak begitu kaget, dalam artian orang-orang yang studi Islam punya banyak dapat informasi hadis bahwa akan ada ulama gitu. Ulama yang menyeru kepada kejoliman lah ya. Dibilang ulama itu kan bahasa sederhana yang saat ini kan cendekiawan gitu. Karena kan alim orang yang memiliki ilmu gitu. Iya, kalau saya berangkat ke Israel nggak berteman lagi kita, nggak mau kenal saya. Itu jadi kayak kecam. Kalau kita berangkat ke Israel sudah waktunya pembebasan itu. Gitu. Jadi saya pikir ya kita makin kayak relate aja gitu. Relate gitu. Seringkali justru kita melihat dengan keadaan yang saat ini, meskipun kita seperti useless, kita juga masih relate. Oh ternyata ya apa yang disadurkan oleh Rasulullah dengan bisaroh-bisarohnya gitu, dengan kabar-kabar ke depan akan pada akhir zaman itu banyak yang relate gitu, banyak yang relate dengan kehidupan kita. Jadi sepertinya kita kayak berada dalam perjalanan melihat bagaimana satu persatu ucapan Rasulullah jadi benar gitu. Dan bagi orang yang muslim yang taat kan jadi makin yakin gitu. Oh bener nih, gak salah prediksinya kan. Ibarat kalau kayak kita nonton bola dulu kan ada gurita tuh yang selalu menang gitu. Wah makin yakin kan gitu. Menang terus kak gitu. Kalau bicara bisa Rasulullah gitu, kabar-kabar yang dari Rasulullah nyalain tuh, gak masuk. Dari tadi tuh. Udah dia nyalain, gak bisa. Hello bed kayaknya. Oh gara-gara jatuh. Oh, dah nyala lagi. Iya bisa Rasul kan, kabar Rasulullah tadi udah makin terbukti gitu kan, kenyataan sudah. Nah kalau kita bicara itu kita tarik ke sejarah kan, sejarah lalu bahwa orang-orang Yahudi itu selalu dia mengingkari janji. Ya.
mereka selalu mengingkari janji, kemudian ini bisa kita tarik kan bahwa keputusan dari Mahkamah Internasional bisa jadi mereka diingkari lagi, abaikan kan gitu ya. Gitu. Nah kira-kira ada bisa gambaran di situ. Saya pikir mungkin yang perlu kita juga sebelum bahas langsung Yahudinya gitu ya, tentu memang juga kita harus punya apa bahasanya ya, screening gitu ya, gitu untuk kita tidak pukul rata gitu. Jadi tentu tidak semua Yahudi itu brengsek. Iya. Gitu. Jadi semua, tapi nah tidak semua. Iya, tapi hampir semua. Hampir semua karena Tidak ngumpul semua laki-laki. karena ngumpul di situ. Tidak semua itu lah Yahudi brengsek. Karena ada orang-orang Yahudi yang menolak Zionisme. Iya. Sebagai agama dalam konteks sejarah Islam, Yahudi tetap diakui sebagai agama yang dilindungi. Iya. Pernah berkehidupan bertetangga yang baik gitu, menjadi warga negara khilafah yang juga berkontribusi. Yang buruk kali ya. Gitu. Enggak gitu. Tapi dalam konteks-konteks sejarah Islam kita melihat bahwa selalu kita akan bertemu dengan Yahudi dalam konteks institusi. Ya, benar. Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraizo, Hondak, di Hondak termasuk kan gabungan. Iya. Tuh. Terus Khoibar kan yang menjadi titik utamanya kan penolakan pimpinan-pimpinan dan institusinya. Iya. Kita juga direpotkan dengan Yahudi setelah Yahudi membuat institusinya. Iya. Zionis saat ini negara Israel itu. Kan tidak ada cerita setelah institusi-institusi Zionis habis di apa namanya di sepanjang sejarah Rasulullah, tidak ada lagi cerita pertikaian dahsyat. Iya. Gitu. Walaupun ada 1-2 orang gitu. Iya. Ya itu problem yang sifat individual lah. Oleh karena itu memang sebenarnya poin utama ketika kita bicara Yahudi, kita tentu dalam konteks bicara soal institusi ini. Bukan kaitan dengan agamanya ya. Bukan. Sehingga juga kita tidak terkesan seolah-olah orang yang memang tidak mau hidup berdampingan. Iya, artinya tidak mengeneralisir lah ya. Iya gitu. Dengan begitu juga kita tidak memberikan kesempatan untuk orang menyerang kita bahwa kita ini ya fanatik doang gitu, tidak mau menghargai orang lain. Poin kita bukan di situ. Poin kita sesungguhnya harusnya institusi ini yang bermasalah. Ya. Dan institusi ini perlu dicarikan solusinya. Apakah tetap harus ada lewat two state solution atau lewat ya solusi yang lain, solusi ya institusi ini harus bubar gitu. Karena kita nggak bisa percaya dengan institusi ini. Wong aturan yang dibuat secara internasional saja dia terabas, seolah-olah dia di atas angin dan tidak ada yang bisa mengaturnya. Bagaimana bisa kita makin percaya dengan institusi tersebut? Saya pikir gitu. Artinya memang gitu ya. Maksudnya kalau dari sejarah juga benar ya, terkait Yahudi itu bermasalah memang di institusinya sih kalau yang gua tahu ya kan, kayak terkait perang Hondak ya kan, pengusiran Bani Nadir, pengusiran Bani Kainuka, yang terakhir itu kan perang Khoibar. Karena kalau menurut gua kalau ada pun solusi yang dibagi negara gitu kan, tapi tetap ambisi mereka itu tidak bisa dihilangkan. Benar nggak sih? Ambisi mereka itu kan ingin menjemput gitu kan, menjemput apa? Menjemput bola. Menjemput anak SD. Dia ternyata cita-citanya ingin menjadi antarjemput. Ojek online. Karena yang diberkati dan sebagainya. Dan pastikan ambisi itu akan bertambah kan melihat konstelasi dunia ini gitu kan. Tapi emang ngaruh nggak sih Bang menurut lo dengan kehadiran Yahudi sebagai institusi terus dengan kepercayaan mereka sendiri gitu loh, terkait kayak misalnya datangnya Mesaya gitu ya kan, terus kan dengan persiapan sapi merah apa segala macem gitu ya kan, apakah memang apakah memang ini cara mereka untuk menjemput, ibaratnya kalau mungkin ya kan menjemput ya menjemput Bisaro yang mereka yakini ya kan, Bisaro yang mereka yakini kan seperti itu, bahwa bakal datang Mesaya dari mereka dengan apa, dengan digalinya kembali ke Salomon gitu ya kan, terus atau dicarinya atau dipeliharanya sapi-sapi merah gitu ya kan, makanya mereka mungkin perlu sebuah institusi, yaitu sebuah pemikiran Zionis atau sebuah negara Zionis gitu. Jadi sama-sama pengen punya kekuatan gitu untuk apa sih namanya mewujudkan kan gitu ya tadi. Bukan.
Dia nggak ngerti nih. Ya, gue panjang lebar ngomong. Lu ngerti gak sih? Ya, gue paham. Nah, lu paham kan? Ya, tapi dalam konteks awalnya sesungguhnya lokasi awal pertama kali itu bukan di Israel. Tuh, kan gue bilang apa? Awalnya itu bahkan ada di Afrika, coy. Tuh. Kuil Salomon itu? Bukan. Mesayah itu? Pembangunan Zionis negara Israelnya. Iya? Iya. Tapi Anjayani. kenapa sampai bisa di Yerusalem saat ini? Gitu. Karena itu. Tanah yang dijanjikan itu. Ya, jadi dorongan agamanya ada doktrinnya dorongan doktrinnya gitu. Nah, doktrinnya itu apakah doktrinnya dulu baru dia ngebangun negara di Afrika atau memang ya udahlah negara Afrika dulu. Tapi kalau gua rasa sih doktrinnya dulu. Di doktrinnya udah cukup. Doktrinnya ada sebagian Kalau menurut kelompok. gua tuh lu harusnya belajar dulu tuh bendera Israel itu artinya apa. Dan kapan Itu bintang Daud, gua udah tahu. Iya, bentuknya kapan, oleh siapa. Ya coba lu jelasin dah. Jangan sekarang. Pasti singkat, terlalu singkat. Ya coba lu sederhanakan dah, lu sederhanakan. Nah, bang. Terus. Jadi pertama kali dibentuk itu Zionis di negara Afrika. Tidak, awalnya proposalnya di situ. Proposalnya ada 3 wilayah, yang paling saya ingat di Afrikanya. Gitu. Tapi pada akhirnya mereka merasa legitimasi paling kuat di Yerusalem. Gitu. Dimensi ini sebenarnya dimensi yang cukup apa bahasanya ya? Dimensi spiritual. Cukup berkelindan gitu. Ada dimensi spiritual agamanya, doktrinnya ada. Dimensi politiknya ada, dimensi kepentingan geopolitiknya ada gitu. Jadi strategis lah. Iya, karena kan yang akhirnya mengajukan itu juga ada pengaruh dari Rothschild pakai dananya. Jadi Rothschild kan punya bank kan. Orang pada nyimpan uang, orang-orang Jerman pada nyimpan uang di tabungan Rothschild. Terus dipakai sama Rothschild untuk bikin negara. Biayain itu salah satunya gitu. Untuk Israel, untuk dipakai Inggris. Pada saat itu kan Inggris lawan Jerman. Iya, perang dunia pertama. Iya. Jadi salah banget ya tuh orang ya. Iya. Tabungannya orang Jerman dipakai untuk membunuh orang Jerman. Makanya Adolf Hitler kan gedek banget sama orang Yahudi gitu. Iya. Oh, karena itu. Gitu. Nah, karena setelah dipinjamin itu berhasil menang, punya apa bahasanya ya, utang budi. Nah, ajuannya kenapa sampai Rothschild maunya di Yerusalem dan Inggris kasih. Iya. Kayak gitu. Padahal dulu di bawah jajahan dia ya. Ya, karena wilayah Inggris itu menjadi wilayah yang dikelola oleh wilayah Yerusalem dikelola oleh Inggris gitu, berdasarkan perjanjian Sykes-Picot. Gitu. Jadi ilmu tambahan gitu. Iya. Yang gua tahu itu Hitler itu kesal banget sama Yahudi karena dia bangsa Arya merasakan ya itu problem yang lain. Termasuk juga itu. Jadi kan ibarat kalau gedek banget kan banyak persoalan. Iya. Nah, kalau doktrinnya itu ya tidak cuma orang Yahudi. Meski ada sekelompok mazhab Yahudi yang ya kayak seperti itu dan menginginkan, ada yang lain yang menolak. Gak boleh ada. Kayak bapaknya si Theodor Herzl itu kan juga melarang sebenarnya kan. Nah, tapi di Amerika pun juga ada yang punya doktrin agar memang orang-orang Yahudi harus kembali. Orang-orang Katolik. Tanah yang dijanjikan. Yang memiliki pemikiran itu bukan Yahudi, tapi orang-orang Katolik lewat AIPAC. Kayak gitu. Itu dana Katolik. Jadi menginginkan agar, saya kayaknya bukan AIPAC tapi evangelis. Similar kayak seperti itu. Jadi makanya memang cukup banyak dimensinya gitu. Ada dimensi doktrin, ada dimensi spiritual dan sekarang dimensi geopolitiknya adalah Israel itu ibarat kayak Singapura. Singapura itu ibarat kayak negara yang akan menjadi monitor kekuatan di Asia negara satelit ya. Ibaratnya yang menjadi mantau lah. Iya. Israel itu disediakan oleh Amerika Serikat dan Inggris, dilanjutkan oleh Amerika Serikat, membuat Timur Tengah tidak stabil. Gitu. Tidak stabil. Ditugaskan seperti itu ya. Difungsikan seperti itu. Iya, kan kalau negara wilayah kawasan stabil kan terjadinya peningkatan kekuatan militer dan kekuatan negara dan menyebabkan nanti Amerika tidak menjadi nomor wahid. Yap. Yang jadi nomor wahid siapa?
Ya udahlah yang lain aja. Kalau berhasil di kawasan Timur Tengah berhasil stabil. Oh, kalau Timur Tengah stabil jadinya Liga-Liga Arab, bukan? Iya, bisa Liga Arab karena negara-negara Arab punya minyak untuk bisa dijual, dan minyak dari dulu sampai sekarang masih punya pengaruh. Bahkan ketika sudah mulai terjadi konversi ke energi terbarukan, minyak masih tetap berpengaruh gitu kan? Minyak masih tetap berpengaruh. Jadi kalau kawasan Timur Tengah, apalagi kalau dulu musinya bahkan lebih ganas lagi musinya. Negara Arab. Jadi tidak ada Syria, tidak ada Mesir gitu. Jadi satu semua kawasan, ya? Jazirah Arab tuh. Jazirah tuh jadi negara Arab gitu. Jadi negara yang besar kayak Amerika Serikat gitu. Nah, itu kan berarti dia menguasai bisa 80% persediaan minyak dunia. Persediaan minyak dunia gitu. Itu kalau mereka melakukan blokade selesai. Ya, embargo karena selesai. Semua pasokan alat kan Amerika Serikat dan Israel secara kekuatan militer kan dipengaruhi paling besar karena kemampuan artilerinya gitu, alat-alat persenjataan militernya. Tapi alat-alat persenjataan militer punya satu kelemahan, dia butuh energi yang besar gitu, dan energi besar itu minyak, belum ada itu energi listrik ya. Bukan ada energi matahari pakai untuk ngedarain tank gitu, nggak bisa. Belum bisa sampai sekarang. Kalau nggak teh manis ya, teh manis. Kalau ada ikatannya Arab tadi tuh ya, kalau Arab stabil, dia juga punya minyak, artinya dia kan punya kekuatan ya untuk bertahan kan gitu. Nah kalau misalkan Arab itu adalah mayoritas Muslim, apakah ada sosialis di dalam sosialis komunis atau apa? Ada. Gerakan di dalamnya kan? Ada. Ya sebenarnya juga dulu kita bisa lihat kayak Hadafi itu sosialis banget. Berarti nggak mayoritas dulu itu pun bukan semua Arab itu Islam semua kan? Berarti kan maksudnya ada pemahaman yang lain kan? Sebenarnya mereka semua Islam secara agama, tapi ya meskipun Islam, tapi kan belum tentu pikirannya, pola sikapnya, ya pola pikir kepemimpinannya Islam gitu. Dan sampai saat ini meskipun di negara-negara Muslim pimpinannya Muslim, ya pola pikirnya tidak Islami, gitu aja. Dia nggak memimpin pakai cara Islam. Benar. Sehingga ya tidak ada satupun sampai saat ini negara-negara Arab Muslim yang menggunakan cara berpikir Islam dalam memimpin negara. Ya. Apalah. Udah kali ya. Capek gua ngantuk. Tapi ya teman-teman juga mau nanya kali. Iya, kita kasih sharing lah. Ya. Ya. Kita kasih kesempatan teman-teman untuk kita sesi sharing. Baik, itu tadi sekelumit permasalahan ya teman-teman di Palestina. Jadi memang ternyata ini ruwet gitu. Ini udah kayak benang kusut gitu. Dan memang cara mengurainya ya nggak bisa dengan sesuatu yang artinya bersifat praktis ya gitu. Kayak ada sidang PBB, terus kayak ada Mahkamah Internasional gitu. Jadi memang itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Nah makanya mungkin tadi ya termasuk Bang Abe juga bilang bahwa ya revolusi ya Bang ya. Revolusi ini kayaknya kudunya. Revolusi mental. Indonesia emas. Indonesia cemas. Indonesia kemas. Jadi mungkin kita buka sesi tanya jawab kali ya buat teman-teman yang ingin mau bertanya atau yang nggak mau bertanya paksain dan nanya gitu. Ya, lumayan lah paling nggak kan kita siapa tahu nambah subscribe ya Bang ya. Nambah subscribe. Jadi sesuai tadi apa kata Pak Ketua kita, Pak Prosedur, Pak Produser ya kan. Sebenarnya panjang lebar ini kita buat apa sih? Buat namanya subscribe gitu. Jadi tolonglah dibantu ya, tolong dibantu ya. Prok jadi apa? Ya silakan teman-teman. Ada yang mau nanya? Nanya. Oh ini Bang Isan mau nanya. Nyampein pendapat lah. Atau mau nyampein pendapat? Ya silakan. Langsung mic-nya kasih Bang. Dia mau menyampaikan pendapat. Makasih. Nggak apa-apa Bang. Jangan malu-malu. Nggak apa-apa. Tadi itu udah panjang banget dari jauh internasional. Padahal kalau nanya ini ada souvenir ya. Nah, yang mau nanya ini ada satu souvenir. Buat rebutan ya. Iya. Ayo buruan gece. Nggak ada lagi loh. Dihitung nih sampai setengah. Nggak ada yang mau nanya Bang. Ya udah. Kita closing statement aja. Nggak ada yang mau nanya? Iya kan, siapa tahu ada yang mau nambahin. Ada yang mau nambahin mungkin? Bang Abe mau nambahin lagi mungkin Bang? Udah cukup ya? Kopinya mantap? Nambah nggak? Bilang Abang Daud ya.
Ada lagi yang lain? Aduh, kalau gue gatel. Iya berat banget gini, berat banget. Iya ngantuk gua. Udah pusing udah panas suasana. Ya udahlah kalau nggak ada yang mau nanya, kita nanya aja berarti. Ya, Kira-kira pada paham kan nih? Enggak. Yang penting ngopi kan. Orang Kita gua nanya ngopi ya kan. Ada yang paham kan nih tentang pembahasan tadi kan gitu. Nanti kita kasih souvenir gitu. Jadi closing statement lah, Bang. Oh, enggak nanya dulu ya? Enggak ada yang mau nanya. Gua mau ditanya kan? Enggak mau juga. Nah. Ini dia nih dapat souvenir. Mantap. Nama dulu, Bang. Nama dari mana sama Yel. Dari majlis mana? Jo. Kali aja begitu. Enggak jadi bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz. UMJ ya. Yes. Ya. Oh, titipan. Just tip ya. Just tip. Mungkin bisa jelaskan lebih rinci tentang lebih rinci. Kenapa harus memboikot dan apa dampak langsungnya gitu dari memboikot program Israel? Yap, wah pas banget nih Bang Sidik. Ya. Gimana tuh Bang? Gimana ya? Jadi mungkin kita sederhanakan ya. Jadi dengan metodologi boikot, apakah ini berpengaruh terhadap pertama kapasitas Israel untuk menyerang Palestina, terus yang kedua kebebasan Palestina sendiri, gitu ya. Kan apakah itu berpengaruh apa enggak sih boikot ini? Ya, setiap upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin sekecil apapun itu harus kita apresiasi, apalagi tidak melanggar syariat Islam. Yap. Itu dulu semangatnya gitu, sehingga kita juga tidak kehilangan meaning gitu. Apalagi di tengah kondisi di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Setidaknya ya pakai cerita semut Nabi Ibrahim aja gitu. Kasihkan air. Ya. Waktu Nabi Ibrahim dibakar, tapi kan dikomentari nggak ada Sama cicak ya. ya nggak ada ininya. Lu ngapain gitu ya kan, bawa air gitu nggak Nggak bakal ada mati. dampaknya, Gitu. nggak bakal mati. Tapi jawabannya kan ya setidaknya saya termasuk aja. orang yang berpihak. Iya. Gitu. Jadi kita harus punya stand itu dulu gitu, bahwa kita sadar bahwa saudara-saudara kita di Indonesia atau di dunia, karena kan isu tentang boikot tidak baru-baru ini, sudah lama. Itu sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dorongan sumbangsi dana ke Amerika Serikat. Minimal mengurangi persenjataan. Iya, sebenarnya yang paling besar sumbangsi dana ke Amerika Serikat sebenarnya kan uang rakyat Amerika. Oh. Pajak ya. Pajak rakyat Amerika gitu. Jadi sebenarnya kalau orang Amerika nggak bayar pajak secara Gampangnya secara- gitu ya? mungkin lebih besar Lebih besar pengaruhnya. pengaruhnya. Secara umum memang dampak dari boikot tidak punya dampak yang cukup besar. Signifikan ya. Nggak bakal signifikan. Sebab juga Pendanaan mereka masih banyak dari lain. ya ibaratnya besar gitu ya. dari sumber pendanaan memang paling besar adalah uang Amerika. Yang kedua juga dampak-dampak secara ekonomi dari kita juga tidak begitu besar, karena juga sumber pemasukan dana Israel itu bukan bisnis itu gitu. Bukan bisnis itu. Receh. Sumber pendanaan Israel itu yang paling besar adalah dia jual alat persenjataan gitu, alat persenjataan dan beberapa lagi mesin gitu. Kalau kita bisa ngecek Mesin ini buatan Israel atau bukan? Gitu. Iya, data buatan Israel. Ada Jadi, datanya lah ya itu. salah satunya yang digunakan oleh 4 institusi negara di Indonesia gitu. Ada aplikasi namanya Pegasus. Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mensadap ponsel-ponsel yang ditarget. Hebatnya aplikasi
institusi polisi lah yang pakai ya. Ya, saya tidak mau sebut saya. Ya saya sebut nggak apa-apa. Tapi nanti tolong disensor ya, tolong disensor kepada ini panitia. Tolong disensor. Kasihan panik gak tuh, panik gak tuh. Jadi apa namanya? Aplikasi ini kan aplikasi yang bahkan dilarang di Amerika Serikat sendiri. Karena kemampuan dia yang menyebabkan orang tersadap tanpa perlu ada tindakan gitu. Jadi sadap itu biasanya kalau kita ngeklik gitu. Oh iya. Ini kali video ini enggak ya? Enggak perlu ngeklik, sudah ditarget, sudah dapat gitu. Nah, pembuatnya adalah Israel. Perusahaan-perusahaan Israel. Termasuk juga persenjataan. Selain itu impor Israel juga paling besar ya di Singapura dan Cina gitu. Jadi Singapura dan Cina. Iya. Kalau mau boykot ya tentu paling signifikan adalah boykot yang sifatnya negara. Bahkan kalau mau paling bagus embargo dan sweeping yang disebut dengan sweeping targeted perdagangan. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman kemarin kan pernah dengar pemberontak Houthi yang membuat kekacauan di Yaman ya. Selat Elbab. Selat Elbab ini yang menghubungkan antara apa namanya mau masuk ke